Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabihi Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amma ba'du. Baik, kita lanjut bab tentang banyak jalan menuju kebaikan. Hadis yang keempat dari Abu Dar, Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Wa anhu. Yani dari Jundub bin Junadah, Abu Dar Al-Ghifari. Annan nasa qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi inna bikulli tasbihatin sadaqatun wa kulli takbiratin sadaqatun. Ulangin ya. Inna bikulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqatan wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun an munkarin sadaqatun wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslimun. Dari Abu Dar Al-Ghifari Jundub bin Junadah, beliau berkata bahwasanya ada orang-orang
yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala. Nah, itu sahabat tuh ya. Jadi yang datang kepada sahabat ini bukan orang-orang kaya, orang-orang miskin. Mereka datang, ya Rasulullah, bahasa kitanya nih ya, sungguh beruntung orang-orang kaya itu. Semua pahala diborong sama orang kaya. Bagaimana maksudnya? Nah, ya. Nah, coba lihat sahabat itu dia kalau ada sahabat yang lebih banyak mengerjakan ibadah, sahabat yang ini itu merasa tertantang untuk melakukan itu juga. Iri, tapi iri yang baik, iri untuk mengikutin. Kalau iri ingin menjatuhkan orang itu jelek, ya. Ini iri untuk mengikutin, iri yang baik. Kalau iri ingin menjatuhkan orang itu jelek, ya, itu jahat. Tapi kalau iri untuk mengikutin, berlomba-lomba untuk jadi baik, tidak apa-apa. Bagaimana maksudnya orang-orang kaya memborong pahala tadi? Apa kata sahabat? Di mana mereka? Siapa mereka itu? Orang-orang orang kaya. Salat sebagaimana kami salat. Ini orang miskin, kami yang miskin salat. Mereka yang kaya juga salat. Sama-sama dapat pahala di situ. Tapi ada nanti kekalahannya. Nah, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Nah, mereka puasa, kami juga puasa. Oke, dalam hal ini imbang pahalanya. Tapi lihat kekalahannya di mana. Dan mereka menyedekahkan kelebihan harta mereka. Nah, di sini kalahnya orang miskin. Orang miskin gak bisa bersedekah. Orang kaya banyak duit, enak sedekah. Kalau orang kayanya paham. Kalau orang kayanya kada paham, parah lagi. Kalau orang miskin kada bisa bersedekah, wajar, karena gak bisa duit. Tapi kalau orang kaya bisa duit gak mau bersedekah, kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu pelit banget. Tapi kalau orang kaya bersedekah, kami orang miskin ya Rasul. Nah, di sini kami kalah. Kada bisa berlawani. Orang kaya bisa berangkat haji, berangkat umrah, lah kami nggak bisa. Kami tidak bisa. Orang kaya, orang miskin bisa ngasih makan orang lain, kami nggak bisa. Malahan kami yang dikasih makan. Nah, itu sahabat itu. Ya. Jadi iri dalam kebaikan. Paham Rasulullah, paham aja. Ini sahabat ini semangat cari pahala, mencontoh yang baik. Nah, tapi kalau ada orang mencontoh yang jelek, wah itu rajin sholat, tapi yang satunya malah sholat, aku contoh yang satunya aja, wah kacau nih. Ada santri sholat tapi nggak berjamaah, nyontoh yang itu aja lah. Salah namanya itu. Kalau yang kebaikan melihat yang lebih tinggi, tapi kalau masalah dunia lihat yang lebih rendah. Kita alhamdulillah pakai mobil, itu ada orang pakai sepeda motor, timbul rasa syukur. Yang pakai sepeda motor alhamdulillah masih bisa pakai sepeda motor, itu pakai sepeda aja, sepeda listrik, ya kan ya. Habis listriknya nggak bisa jalan sudah. Yang sepeda listrik masih lumayan, nggak capek, itu sepeda tinjak. Biar orang Banjar sepeda tinjak. Yang sepeda tinjak alhamdulillah itulah jalan kaki. Yang jalan kaki alhamdulillah lah itu kemana-mana sudah kakinya 3. Kaki 3 atau kaki 4 alias pakai apa ya? Betongkat sudah.
Itu yang kaki 3 alhamdulillah masih bisa pakai tongkat, masih bisa jalan. Nah itu kursi roda. Yang kursi roda alhamdulillah masih bisa pakai kursi roda. Lah itu ditilam aja. Bekami, Bahira ditilam aja. Yang sudah ditilam tidak bisa apa-apa masih bersyukur. Allah masih berkesempatan untuk cari pahala. Yang itu temannya sudah meninggal dunia. Jadi ini kalau urusan dunia ngelihat yang di bawah, tapi kalau urusan akhirat nih disuruh ngelihat yang di atas. Tapi anak santri ini ngelihat yang di bawah. Terbalik. Temanku tuh nggak sholat, aku nggak ikut sholat aja sama dia. Kacau. Temanku nggak sekolah, aku nggak sekolah juga. Kacau itu. Salah. Bukan sifat sahabat itu. Kalau sifat sahabat apa? Yang kebaikan lihat yang di atasnya dia, tapi kalau soal dunia lihat yang di bawah. Nah seperti itu. Ini nih sifat para sahabat. Kalau sifat orang munafik dia kalau yang jelek, yang dunia ngelihat yang di atas. Jadi nggak pernah bersyukur. Kalau urusan akhirat lihat yang di bawah. Itu orang-orang munafik. Nah coba lihat ya, Rasulullah memberikan semangat nih. Memberikan semangat kepada sahabat yang tadi datang ya, yang orang-orang miskin ini kalah di dalam masalah harta, karena orang kaya bisa bersedekah, mereka tidak bisa bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Jadi para sahabat ini bingung. Kata Rasul, sebenarnya kalian juga bisa bersedekah. Bersedekah itu yang gimana Rasul? Kami kan gak punya harta. Masa kami disuruh bersedekah? Kata Rasul, bisa bersedekah itu kalian yang gak punya harta bisa bersedekah. Bagaimana caranya? Coba lihat. Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Nah jadi potongan-potongan kita yang miskin, yang gak banyak harta, banyakin tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, ngelihat mobil bagus, subhanallah. Lihat rumah besar, subhanallah. Lihat apa saja yang baik-baik, subhanallah. Mulut, Allah berikan mulut, gunakan untuk yang baik. Tasbih, memuji Allah, bukan mengumpat orang, bukan menjelekkan orang, bukan menggibah orang, apalagi memfitnah, bikin berita bohong, dosa namanya, parah itu. Apalagi sampai kata-kata kotor, jorok, porno, jelek itu, tidak boleh. Nah jadi yang gak punya uang jangan, mulutnya jangan sembarangan. Nabi mengajarkan kalau sudah gak punya uang, gak bisa bersedekah, maka sedekahnya pakai tasbih. Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Tuh. Tasbih subhanallah, takbir alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Banyakin itu kalimat itu. Jangan sudah miskin, pendengkian, peirian sama orang. Apalagi enggak pernah bersedekah, enggak pernah gotong royong, mulutnya kotor lagi. La ilaha illallah. Rugi itu. Rugi semuanya. Setiap tahlil adalah sedekah. La ilaha illallah, sedekah. Menyuruh untuk berbuat baik adalah sedekah. Ngajakin orang baik, ya ada pengajian ya, ayo ikut ya. Ayo gotong royong ya, ayo. Pokoknya ngajak orang baik-baik. Ngajak orang untuk kebaikan, ayo masuk, ayo. Itu namanya juga sedekah. Ngajak orang untuk kebaikan. Kita ngajak orang satu dalam kebaikan. Ketika orang itu berbuat baik,
maka kita akan mendapatkan pahala dari orang itu. Kita ngajak orang dia majelis taklim, lalu orang itu bisa hadir, kita hadir, dia hadir, maka kita dapat 2 pahala. Pahala dari kita sendiri yang hadir dan pahala dari orang yang kita ajak itu. Dan hebatnya orang yang kita ajak ini pahalanya nggak berkurang. Umpama dapat pahalanya 100, dia dapat pahala 100, kita dapat pahala 100 dari dia plus dari punya kita. Jadi 200. Sekarang zaman sekarang lebih mudah ngajak orang kebaikan. Kalau lebih mudah karena kita punya media sosial, ada Facebook, ada IG, ada TikTok. Macam-macam itu. Ada YouTube, ngajakin orang kebaikan, posting. Malam ini ada majelis di sini, malam ini ada maulid di sini. Ngajakin orang. Coba kalau yang kita posting itu kemudian dibaca orang, dilihat orang sampai 1000 orang. Lalu 1000 orang itu enggak salah semuanya. 300 orang aja ikut hadir atau 100 orang aja yang hadir. Dari 1000 orang yang lihat tadi, 100 orang yang hadir, kita dapat pahala di situ. Dan itu kata Nabi termasuk sedekah. Jadi kalau nggak bisa sedekah pakai uang, sedekah ngajakin orang baik. Jangan malah dilarang-larang. Aku mau ke pengajian, ngapain ke pengajian itu? Nggak usah. Anu. Orang mau jadi baik dilarang-larang, dihantu-hantuin. Disebarkan berita bohong, ndak bagus itu, ini ndak out. Bahayanya manusia itu, provokator itu. Mungkin tuh darahnya Abu Jahal itu, Abu Lahab. Karena Abu Lahab itu kan kalau Nabi berdakwah selalu menghantui orang supaya jangan ikut ajaran Nabi. Itu darahnya Abu Lahab ada di situ tuh. Jangan orang disuruh ajak, jangan dilarang-larang atau dihantu-hantui supaya orang nggak datang. Bahaya itu. Ya, nah ngajak kebaikan. Apalagi mencegah dari perbuatan mungkar. Adalah sedekah. Nah, temanmu nih malas pesantren. Aku nggak mau belajar lah. Kamu datang, nggak boleh begitu. Ayo belajar. Jangan malas. Orang tuamu sudah ngongkosin banyak mahal-mahal di sini. Kasihan orang tuamu kerja cari duit untuk kamu belajar, kamu malas. Nasihatin dia, jangan dibiarkan. Dapat pahala kamu nolong dia. Dan itu teman yang baik. Tapi kalau ada orang dinasihatin gak suka, itu Pak, sebenarnya dia adalah mencari teman yang tidak baik. Jadi teman yang baik itu yang negur temannya kalau salah. Kalau temannya dibiarkan salah, itu teman jahat itu. Temannya berbuat salah, dibiarkan, biarkan aja lah. Dosa ditegur-tegur. Ini teman jahat itu. Apalagi ditolongin untuk berbuat jahat. Jangan bilang ya, aku mau tidur aja di WC. Dicariin guru nanti gak ketahuan. Dicariin sama gurunya, mana si Anu? Padahal kamu tahu, kamu nggak kasih tahu sama gurunya. Diam aja. Itu namanya teman yang jahat. Kenapa teman yang jahat? Karena dia menjerumuskan temannya untuk tersesat. Temanmu tidurin. Kamu biarkan, dan kamu tegur. Itu kamu mempunyai sifat yang jahat. Kenapa mempunyai sifat yang jahat? Karena membiarkan temanmu tersesat, tegur dia. Belajar. Bangun dia. Tidur lagi, bangun. Tidur lagi, bangunin. Jangan temanmu tidur, akhirnya tidur aja juga. Habis dua-duanya tertidur. Udah lama gurunya juga tertidur. Nah, mencegah dari perbuatan kejahatan itu juga sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar bahasa kitanya. Bahkan di dalam salah seorang di antara kamu sekalian itu
bersetubuh dengan istrinya juga termasuk sedekah. Nah, jadi bersedekah, melakukan kebahagiaan dengan istri itu sedekah. Jadi orang yang kada bisi duit banyakin lawan bini. Makanya biasanya orang miskin itu banyak anak. Kada ada gawian. Jadi di rumahnya sedekah lawan bini, akhirnya setiap tahun hamil pulang bininya. Orang nangsu gitu kada tapi banyak anak dia. Kenapa sibuk? Nah, siangnya sibuk, malam kuyuhan. Tapi nang miskin ini kada ada gawian, bersedekah lawan bini aja. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah seseorang itu melampiaskan nafsunya juga mendatangkan pahala? Beliau menjawab, bagaimana pendapatmu seandainya ia melampiaskan nafsunya pada yang haram? Bukankah yang demikian itu mendatangkan dosa? Demikian sebaliknya, bila ia melampiaskan nafsunya pada yang halal, maka ia mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Nah, bersedekah berhubungan dengan istri itu dapat pahala, termasuk sedekah. Sahabat ini bingung, ya Rasul, pasti kita tanya, apakah orang membagi kebahagiaan suami istri itu termasuk sedekah? Masa yang begitu juga itu sedekah? Sahabat ini agak bingung nih. Jar Nabi, kalau ada orang melampiaskan nafsunya tapi kepada perbuatan yang haram, zina, selingkuh, berpacaran, apakah dia berdosa? Berdosa, kata sahabat. Nah, begitu kata Rasul. Kalau yang zina berdosa, maka melampiaskan nafsu kepada yang baik itu namanya pahala, sedekah namanya. Nafsu. Ada perbedaan antara hawa dengan nafsu. Kalau nafsu ini ya, itu keinginan tabiat badan, itu namanya nafsu. Orang hendak makan, itu nafsu makan. Aku tidak ada bernafsu katanya, makan, tidak ada nafsu makan katanya. Berarti tidak ada nafsu untuk makan dia. Tapi kalau orang punya nafsu untuk makan dia. Nafsu ingin tidur, waktunya tidur. Nafsu ingin apa? Minum. Nafsu ingin berpakaian. Semua nafsu itu namanya keinginan tabiat badan. Selama nafsu itu diletakkan, disalurkan di jalan yang dihalalkan oleh Allah, maka itu bisa jadinya mubah, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Yang mubah, makan pagi, makan siang, makan malam, mubah enggak itu? Apakah wajib makan pagi, siang, malam? Enggak. Apakah haram? Enggak. Apakah sunnah? Enggak. Yang mau makan pagi silakan, yang enggak makan pagi silakan. Ada orang enggak biasa makan pagi, aku enggak biasa makan pagi katanya. Ada orang gak biasa makan malam, aku ini sudah umur tua, dilarang sama dokter makan di atas jam 7 malam karena berbahaya. Ya kan ya? Banyak orang-orang yang sudah tahu, sudah umur di atas 40, mereka mengontrol makanannya, tidak makan di atas jam 7 malam. Dan itu memang baik. Itu namanya mengendalikan nafsu. Nah, kalau mau makan silakan, gak ada larangan, gak ada juga suruhan, itu mubah. Nah, tapi kalau umpama kita undangan habis isya nih, ada orang undang selamatan, tahlilan atau apa, kita hadir di situ, kita makan makanannya, dapat pahala enggak? Dapat. Pahala di mana? Idkhalus surur, menyenangkan orang yang mengundang kita. Bayangkan kalau seandainya ada orang mengundang kita, sudah masak ayam kampung pulang,
masak opor, nasinya nasi kebuli, pakai acar ini itu macam-macam, iwak panggang, udang goreng, udang galah pulang, macam-macam disediakan. Lalu kita datang, kita nggak makan, apa perasaan orang itu? Waduh, sakit hati katanya, aku masak capek-capek nggak dimakan. Masak capek-capek nggak dimakan. Tapi ketika kita datang makan tadi lahap, apalagi ngundang santri. Ikram mana Ikram nih? Nggak ikut, yang gendut itu. Kalau dia makan paling lambat terakhir dia makan. Banyak makan. Tuan rumah sedih nggak? Enggak. Kamu lihat tuh, kalau kamu diundang orang, ayo nak makan nak, tambah nak, tambah nak. Senang nggak orang tuan rumah? Senang. Makan nak, makan nak. Masih ada ikannya, bungkus nak, bungkus. Bawa nak, bawa pulang nak. Di pondok kamu nanti makan tahu tempe aja, ada sini untuk makan sarapan pagi lumayan. Adakah tuan rumah marah? Enggak. Joroknya, rakusnya, enggak ada tuan rumah ngata-ngatain yang makan selamatan tuh habis lalu dikatain sama tuan rumah rakus. Enggak ada. Malahan tuan rumah senang, alhamdulillah makananku dihabisin. Enggak ada sisa, alhamdulillah, enggak ada sisa, senang aku. Ingat dulu yang kita diundang di mana itu? Tempat temanmu yang di Manggar itu, Manggar kali Tritip tuh. Dia ngundang orang 7 harinya, keluarganya itu. Bikin kambing, bikin apa, enggak ada yang makan orang. Ngandang undang santri. Satu mobil pickup berangkat. Habis semuanya. Kalau bisa diangkut pancing-pancinya diangkutnya. Datang lagi orang tuanya, ih gantengnya anak santri ini. Ku jadikan mantu aja sudah dia ini. Senangnya orang itu. Jangan kamu sisa itu enggak dimakan. Nah, makan yang seperti ini jadi sunnah. Padahal dia cuma hukumnya mubah, tapi karena membahagiakan orang jadi sunnah. Apa yang jadi wajib? Makan. Buka puasa. Tok 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 tok. Allahu akbar, Allahu akbar. Buka puasa. Maka wajib buka puasa. Makan, jangan enggak makan. Aku enggak mau makan. Tahan aja. Haram hukumnya. Makan buka puasa itu hukumnya menjadi wajib. Ini namanya nafsu. Tapi nafsu dikendalikan untuk jadi baik. Itu enggak apa-apa, boleh. Makanya kata ulama, membunuh nafsu haram. Membunuh nafsu nih. Ada orang enggak mau kawin-kawin, aku enggak mau kawin-kawin katanya, dikibiri. Disiram kapur barus kah nang alat kelaminnya, atau dipotong sampai habis kah? Kada ada lagi keinginan untuk menikah, alias mengibiri, apa hukumnya? Haram. Itu namanya membunuh nafsu, enggak mau kawin. Ada orang mogok makan, enggak mau makan, makanan ada, disediakan makan, sudah siap, tapi enggak mau makan. Mogok makan, berhari-hari enggak makan, apa hukumnya? Haram. Itu namanya membunuh nafsu, enggak boleh. Mengumbar nafsu juga enggak boleh, ngumbar nafsu. Kawin enggak mau, tapi zina mau, selingkuh mau, LGBT mau, lawan binatang mau, apa-apa yang mau semua. Ini namanya mengumbar nafsu, haram hukumnya. Apa bedanya dengan binatang? Banyakan makan. Puasa, orang puasa dia enggak makan terus. Nah, kayak binatang. Binatang itu kan bangun tidur, dari bangun tidur sampai tidur kembali pikirannya cuma makan. Dia kalau enggak kenyang enggak berhenti. Binatang tadi. Makanya perbedaannya manusia dengan binatang adalah kalau binatang hidup untuk makan. Binatang itu hidupnya untuk makan. Tapi kalau manusia makan untuk hidup. Kita ini makan untuk hidup. Kita makan pagi, siang, malam supaya kita bisa hidup. Kalau kita hidup, kita bisa bekerja, cari yang halal. Ini bedanya kita dengan binatang.
Binatang hidup untuk makan, manusia makan supaya bisa hidup. Tapi kalau ada manusia hidupnya cuma makan, apa bedanya dengan binatang? Membunuh nafsu nggak boleh, mengumbar nafsu nggak boleh, haram dua-duanya. Yang boleh adalah mengendalikan nafsu. Nah, itu nafsu tadi. Selama nafsu tadi disalurkan kepada yang halal, itu nggak dilarang. Nafsu namanya. Tapi kalau hawa nafsu katanya, itu hawa nafsu. Nah, hawa ini yang tadi menjerumuskan kepada yang tidak baik, baik yang makruh atau yang syubhat, apalagi yang haram. Itu namanya hawa nafsu. Lomba makan satu panci, kuat-kuatan makan. Padahal dia makan cuma satu piring, lah dia makan sampai satu panci. Sampai jar orang Banjar ke gulu sini, kekanyangan. Tapi belum habis, yang ada di dalam perut dikeluarkannya, dimuntahkannya lagi. Wah, begitu. Muntah, makan lagi. Ini namanya hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi nafsu boleh. Nafsu itu artinya nafsu itulah keinginan tabiat badan. Kalau hawa, keinginan yang melebihi dari tabiat badan. Keinginan yang melebihi dari tabiat badan. Itu hawa namanya. Yang hawa makanya ditaruh di depan. Hawa nafsu, melebihi keinginan melebihi tabiat badan. Sambungannya begitu tuh, hawa nafsu. Orang makan cuma sepiring, dia habis sepiring, lah dia 2 piring, 3 piring, hawa nafsu namanya. Apalagi ada orang itu yang makruh sampai haram ya, atau yang haram, atau yang syubhat, yang kita sebutkan contoh-contohnya tadi. Orang bebini satu, apakah hawa nafsu? Enggak, itu nafsu. Kamu kenapa mau kawin? Ya aku nafsu. Itu keinginan tabiat badan, tidak dilarang selama itu yang halal. Makanya tadi kata Nabi, kalaupun seorang laki-laki membahagiakan istrinya, maka itu jadi pahala. Jadi pahala. Itu nafsu namanya. Tapi kalau hawa nafsu, bagaimana hawa nafsu? Biaya hidupnya paling-paling untuk suami istri. Istri cuma satu. Tenaga cuma setrisi, tapi dia bergaya, hendak berbini 2, hendak berbini 3, duit ke dada. Bagaimana hendak adil lawan bini 2, 3, satu aja kada bisa mengongkosi. Maka kalau seandainya dia paksakan ini, itu namanya hawa nafsu. Lain kalau seandainya duitnya banyak, tenaganya masih tenaga muda. Bini nang pertama ini ibarat kata ya mungkin sakit-sakitan dan sebagainya. Bijin dia lawan bininya, aku anak bini lagi lah. Tolong diizinkan kata. Kenapa dikawin lagi? Pokoknya kamu paham aja, aku ini tegangannya 200 atau tegangan tinggi nih. Kata bininya, ayo daripada berzina, enggak apa-apa menikah lagi. Maka yang di sini apakah hawa nafsu? Enggak. Itu namanya mengendalikan nafsu. Asalkan dia mampu menafkahi lahir batin, kemudian dia bisa mengongkosi bini pertama, bini kedua, itu bukan hawa nafsu. Tapi kebanyakan orang ketika berbini 2, 3 dan seterusnya, bini nang pertama dikasih 2 juta saja, bini nang anum dikasih 5 juta. Wah, itu enggak boleh. Padahal bini pertama bisi anak 3 umpama, bini anum kada bisi anak. Kalau yang begini namanya hawa nafsu. Nikahnya sah tapi hawa nafsu. Nah, di akhirat mereng nanti berjalan. Hati-hati kita laki-laki teparit ini. Jadi nanti kalau ada nang kita melihat di akhirat tuh, dia punya apa ngarannya ini? Pundak tehereng-hereng. Itu orang nang menikah tapi kada adil lawan bini, alias nikah yang seperti itu hanya dorongan hawa nafsu.
Guru-guru kita, ulama-ulama Bahari banyaknya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, berapa bini sidin? Kawin cerai ada berapa? 11 kah berapa? Makanya yang hadir dalam haul Datuk Kelampayan itu bisa dikatakan 80% itu anak cucu keturunan aja. Tidak ada orang lain. Anak cucu keturunan. Ini kisah bubuhannya aja Bang lah. Jadi kalau sudah haulan itu terkadang kalau sudah tuntung haulan, anak-anak gadis itu dudukan di depan rumah dia. Dudukan. Nanti ada orang melewat, anak gadis siapa itu katanya? Anak gadis si Anu kah? Keturunan kah? Keturunan. Ayo kita apa namanya? Jangan bemeruai kah? Ya kah? Bemeruai kah apa istilahnya? Aku bisina anak laki-laki, cocok ada kira-kira ya? Cocok, kawinan, keluarga lawan keluarga, nyambung keturunan datu. Dan ini seperti itu seterusnya. Nah itu ya, ala kulihan. Lihat guru-guru yang bahar itu, mana sidin sugi, mana sidin alim, mana sidin juga bini banyak, mana anak banyak, luar biasa, diborong semuanya pahala. Sedekahnya banyak. Nah dalam riwayatnya nanti apakah ada di sini apa tidak ya? Nanti jar sahabat, ya Rasul kalau seandainya orang-orang kaya itu melakukan juga, artinya dia bertasbih juga, dia berzikir juga, lawan bini, bahkan bininya 2 lagi, 3, bisi bini banyak, bisi anak banyak. Lalu gimana ya Rasul? Apa saingan kami ini apa? Ya Rasul, ya sudahlah. Artinya itulah sudah rezekinya dia. Rezekinya dia di situ tuh. Tidak bisa dilawan, namanya rezeki pemberian dari Allah Ta'ala, beruntung aja dia sudah. Makanya ulama itu yang paling beruntung. Ulama-ulama kita, guru-guru kita, mana sidin sugi, mana bersedekah, banyak sedekahnya, lawan anak murid sama orang kampung dan sebagainya. Anak banyak, harta banyak, ilmu banyak, diborong semuanya pahalanya sama ulama-ulama kita tadi. Itulah rezekinya bubuhannya tadi, bubuhan ulama tadi. Faham? Nah itu dalam masalah itu jar Nabi itu sudahlah karunia Allah yang Allah berikan kepada dia, tidak bisa dilawan, sudah. Nah tapi kalau orang kayanya tadi malas malas bertasbih, malas apa, dia cuma rajin aja bersedekah, kita bisa balap bubuhannya itu. Dengan apa? Banyakin bertasbih, banyakin bertakbir, amar ma'ruf nahi mungkar, banyakin lawan membahagiakan bini. Maka di akhirat timbangannya kita ini sama lawan orang kaya yang rajin bersedekah tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup dululah. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Pun ala kulli hal. Yang ingin berumrah di bulan November, Desember atau Januari, kalau ada yang kepingin, insyaallah harga sama aja, 32 juta 12 hari. Kalau 23 enggak ada. 23 itu haji Tanah Abang aja. 32 juta 12 hari. Nggih. Siapa tahu ada yang berminat segera mendaftar. Nanti insyaallah ke depan pun 12 hari. Yang 9 hari 29 juta sudah dari Balikpapan semuanya. Untuk Ramadan nanti insyaallah menyusul harganya. Karena kalau bulan Ramadan harganya itu berbeda. Harganya berbeda, agak mahal karena hotel-hotel semuanya bulan puasa pada penuh. Insyaallah. Nggih. Cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.